Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengundang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan juga politisi PDIP Budiman Sujatmiko dalam acara Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas. Meski PSI mengklaim momen ini sebagai acara terbuka bagi para tokoh dari berbagai kalangan, namun soal tafsir publik, kecenderungan dukungan PSI kelak pada Pilpres sulit dielakkan. Benarkah acara Kopdarnas sekaligus show off kekuatan dan juga dukungan PSI pada Prabowo Subianto? Benarkah juga undangan ini merupakan dansa politik PSI goda-goda kader potensial partai lain? Dan untuk mengkonfirmasinya, sudah bersama kami Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali. Mbak Grace, selamat malam, terima kasih. Halo, malam Mas Bram. Ini judulnya menarik sekali ya. Apa itu? Dansa politik. Oke, langsung saja saya tanyakan apakah kemudian ini dansa-dansa politik menggoda kader lain begitu? Ya itu kan acara Kopdarnas malam. Ini kan rekan-rekan media sering banget nanya, PSI kemana, PSI kemana? Kami sampaikan bahwa kami itu masih punya sejumlah mekanisme internal. Antara lain Kopdarnas. Di mana kita mengundang pengurus dari seluruh Indonesia, 38 ketua DPW hadir untuk rembuk dan kemudian mereka menyalurkan aspirasinya dalam 4 poin rekomendasi tadi. Jadi ini masih bagian dari proses di PSI, kita belum sampai ke keputusan akhir. Jadi ya sabar aja. Jadi menunggu mendengar dari daerah tapi juga menampilkan tokoh-tokoh potensialnya begitu, yang kira-kira mungkin didukung nantinya. Ini kan kemarin itu ada acaranya talk show dipandu oleh Helmi Yahya bicara tentang pemimpin-pemimpin muda gitu kan. Di situ ada Mbak Yeni Wahid, ada Budiman Sujatmiko, kemudian ada juga Mas Gibran Raka Buming Raka, juga ada Adi Praitno, cuman di sesi yang keduanya gitu kan. Jadi memang ada sesi talk show karena kita bayangkan nih kalau cuman acara pidato politik begitu kan ya. Ini kan tapi ini mengulas ide dan juga visi dong ya, iya, dari seorang gitu. Budiman, dari seorang Gibran juga begitu. Betul. Jadi biar teman-teman yang hadir tuh juga dapat sesuatu gitu ya pulang. Jadi ini adalah sebuah talk show, seperti talk show biasalah kalau teman-teman TV juga buat talk show. Tapi kalau kemudian ada analisa yang menyebutkan ini meyakinkan kader-kader PSI daerah bahwa ini calon-calon potensial paling tidak, apalagi Gibran 35 tahun gitu. Ya kalau Gibran mah saya pikir nggak usah orang perlu meyakinkan. Memang dia sudah bagus, yakin. Ya kan? Jadi memang PSI sudah yakin begitu ya? Memang beliau bagus dan banyak prestasi yang bisa dilihat. Bagaimana misalnya waktu pandemi berhasil UMKM-nya itu malah menembus pasar internasional. Indeks toleransinya naik signifikan. Oke, jadi prestasinya sudah bisa dilihat maksudnya iya, begitu ya? Artinya saya nggak usah jual-jual Gibran, udah bagus. Oke, Mbak Grace, tapi saya ingin kemudian fokus ke Mas Budiman Sujatmiko dulu. Nah, ini yang menarik adalah ketika kita bicara dansa politik, kemarin Ketum PDI Perjuangan Bu Mega mengatakan soal dansa politik itu hal yang wajar begitu, mengomentari soal dukungan Budiman Sujatmiko pada Prabowo Subianto. Kita dengarkan bersama statementnya terlebih dahulu. Seperti kasus nih, Pak Budiman Sujatmiko. Lah aku ki bingungnya, ada rumba yang ngobrol, ada rock and roll. Nanti kalau udah ganti pasangan, yang itu ganti sono, yang ini ganti sini. Terus beliau sambil ketawa, oh saya paham Bu, paham. Nah nanti suasananya kayak gitu. Jadi lihat aja sekarang, nggak usah nanti mikir-mikirnya gini. Aduh kok kita dikurung, kok kita di ini kan wis meneng we, tapi nyambut gawe. Oke, ini dansanya banyak begitu dan hal yang lumrah kata Bu Mega. Nah ini jangan-jangan karena Mas Budiman sedang berdansa yang berbeda dengan PDIP, digoda-goda sedikit oleh PSI, mungkin dansanya sama, jangan-jangan cocok begitu. Ya Mas Budiman itu teman lama, narasumber saya juga dulu ketika masih jadi wartawan, sering banget lah, dan Mas Budiman banyak teman-temannya di PSI. Kita sering komunikasi juga gitu. Bahkan Mas Budiman membantu saya dalam master saya yang lalu, karena proyek saya untuk desa digital itu saya juga minta tolong sama Mas Budiman. Jadi sudah lama bekerja sama, tidak canggung begitu kalau kemudian kerja sama. Tidak canggung sama sekali. Jadi saya pikir kemarin itu kita semua nyantai kok, suasananya rileks ya kan, talk show-nya santai, nggak ada nuansa yang tegang di situ ya. Jadi kalau diartikan di luar itu dengan apa ya, komentar-komentarnya penuh ketegangan, sebaiknya sih tidak. Tapi kemudian pertanyaannya, kalau Anda mengatakan elemen bangsa, mengapa satu partai ada dua begitu kadernya yang diundang? Kenapa kalau sudah ada Mas Gibran, harus Mas Budiman juga ada di sana? Walaupun Anda mengatakan tuh ada kedekatan dengan Mas Budiman begitu. Ya
kenapa enggak? Kalau memang topiknya cocok, waktunya juga cocok. Atau kenapa tidak elemen lain begitu yang akhirnya diundang, bukan Kan hanya Mbak Yeni? Ada Mas Adi Prayitno, ada Mbak Yeni Wahid, di mana Mbak Yeni kan memang salah satu nama yang kami pernah sebut begitu kan. Apalagi tokoh perempuannya memang semua juga mengakui kiprahnya. Jadi kenapa enggak? Tapi ini kan akhirnya publik mengaitkan. Momentumnya dekat sekali, apalagi Mas Budiman minggu lalu menyatakan dukungan pada Pak Prabowo. PSI sudah bertemu dengan Pak Prabowo yang belum bertemu dengan PDIP misalkan. Ini kan cocok lagi yang pas begitu publik melihatnya. PSI kan bukan TV ya. Kalau TV ngundang tamu kan nggak boleh double. Kalau kita partai boleh dong, acara-acara sendiri, venue juga kita bayar sendiri, mau undang siapapun, double atau enggak ya nggak ada larangan. Tapi kan momen politik adalah citra yang ingin ditampilkan, kemudian apa pesannya begitu? Mengapa harus Mas Budiman yang kemudian hari ini terlihat dekat dengan Prabowo, kemudian Mas Gibran yang juga kader Anda, Mas Uki yang mengajukan gugatan judicial review begitu ke MK soal 35 tahun itu? Pertanyaannya jadi kenapa Mas Budiman? Tadi saya bilang kita punya kedekatan, Mas Budiman juga dari segi waktu cocok dan tidak berkeberatan untuk menjadi narasumber, ya oke, kita hadirkan beliau gitu kan. Dan seperti tadi Mas Budiman juga bilang kan, ini rasanya seperti di rumah sendiri. Oh gitu. Mas Gibran bilang seperti main ke rumah teman gitu kan. Kan harus ada kenyamanan ya kalau main ke rumah teman gitu kan. Kalau main ke tempat yang kita nggak nyaman kan mungkin dari awal juga nggak mau main. Jadi gitu sudah kan. seperti rumah ya. Anda tadi mengatakan juga tidak canggung begitu. Itu kan kata-katanya Mas Gibran dan Mas Budiman sendiri kan. Jadi ya karena memang semuanya berteman, makanya kita juga mencari orang-orang yang nyaman dengan suasana, karena ini kan acara partai ya, gitu kan. Kalau nggak nyaman, bagaimana mungkin kami undang, gitu kan. Sesimpel itu aja. Tapi kemudian publik mengasosiasikan PSI kepada dukungan kepada Prabowo Subianto juga tidak masalah? Kami tidak pernah membuat pernyataan itu. Terima kasih juga nih Mas Bram nanya, karena dari pagi saya dibombardir dengan aneka pertanyaan karena ada sejumlah media yang membuat judul-judul berita yang menurut saya misleading ya. Dan kalau kita baca antara judul dan badan berita itu tidak terkorelasi. Jadi PSI kemarin itu 4 rekomendasi adalah rekomendasi DPW pengurus wilayah ke DPP dan Dewan Pembina. Artinya rekomendasi mereka ini bisa dijalankan, bisa juga tidak. Dan juga tidak secara spesifik menyebut bentuknya itu harus apa. Ini adalah proses yang masih berlangsung di PSI. Belum ada keputusan final PSI akan dukung siapa. Akan dukung A, akan dukung B, atau jomblo. Tapi sesuai arahan Pak Presiden tetap gitu. Ini ya, tetap dijalankan begitu ya? Betul, karena kita akan, dalam artian begini ya Mas, Pak Jokowi sendiri terus berbicara pesan bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan. Program itu harus, yang sudah diletakkan dasarnya itu harus berkelanjutan. Kalau kita mulai dari nol lagi ya kita semua rugi. Oke, baik. Gitu kan, jadi itu juga yang PSI pegang dalam menentukan dukungan. Kita akan mencari presiden dan wakil presiden yang punya komitmen yang sama. Ngomong-ngomong soal elemen wakil presiden. Jadi tegak lurus adalah ya juga mendekati Mas Gibran begitu ya? Tegak lurus itu adalah memastikan program-program Pak Jokowi itu berkelanjutan. Gitu. Siapa? Ya kita belum tahu. Mas Gibran bisa atau enggak juga kan belum tahu. Mas prosesnya belum selesai. Tapi semakin kencang begitu didekati begitu oleh PSI? Memang udah deket kok. Itu kan Mas Gibran sendiri kemarin juga bilang bahwa terima kasih PSI ini justru partai pertama yang mendukung saya waktu mau maju wali kota. Meskipun kursinya cuma 1, tapi mendukung sepenuh hati dan beliau apresiasi gitu kan. Jadi kita punya komunikasi yang baik, di luar dari momen hingar-bingar ini juga punya komunikasi yang baik. Atau jangan-jangan menunggu hasil judicial review yang kemudian Mas Uki ajukan soal batas usia menjadi 35 tahun, yang hari ini usia Mas Gibran 35 tahun begitu Mbak? Ya, kita masih menunggu ya, tidak mau berandai-andai. Dan yang PSI minta adalah tidak berandai, tapi ketika MK putuskan akan mendukung Mas Gibran artinya? Ya kita lihat nanti dulu. Kan MK belum memutuskan, jangan mendahului proses. Artinya nanti, menunggu begitu ya? Nanti publik memahaminya berbeda. Kami menunggu aja, dan apa yang PSI perjuangkan adalah agar kembali ke undang-undang pemilu sebelumnya. Oke. Undang-undang pemilu sebelumnya itu 35 tahun. Justru tiba-tiba naik jadi 40 tahun itu yang aneh ketika dikatakan kalau di bawah 40 tahun itu masih labil. Ini justru yang aneh. Oke, baik. Baik, artinya Anda menunggu, PSI menunggu kemudian menjadi sama seperti sebelumnya itu 35 tahun begitu 35 tahun. Nah, ini kan berarti ada kemungkinan kita punya kepala-kepala daerah yang ini bagus misalnya yang juga ikut mengajukan ya. Ada di Jawa Timur Wagub Emil Dardak, itu umurnya sekarang 38 atau 39.
misalnya. Ini Dia juga pengaju loh, gitu kan. Jadi saya pikir memang jangan... sudah ada listnya di PSI atau jangan-jangan setelah 35 tahun baru nyari nama 35 sampai 40 siapa aja misalkan? Saya rasa tidak perlu list PSI ya. Saat ini kan anak-anak muda yang bagus itu juga ada dalam radar kita semua. Oke. Iya enggak? Baik. Radarnya Trans juga saya yakin. CNN maksudnya. Oke, Mbak Grace, ini yang menarik adalah saya tidak tahu apakah ini kemudian ketidaksengajaan atau kemudian gimmick di atas panggung. Tapi kita lihat bersama, ini ada salah satu momen ketika kader PSI ingin memakaikan jaket PSI, jaket merahnya kepada Gibran Rakabuming Raka. Kita saksikan. Seorang pengamat politik yang luar biasa. Oh, apa? Oh, buat Mas Gibran. Sambil aja. Oke, tepuk tangan. Jangan. No. Jangan. Thank you. Oke, jadi ini disengaja atau tidak? Begitu tadi kadernya datang, Mas Gibran langsung mengarah ke penonton begitu, seakan-akan Jadi, menghindar begitu. Enggak, itu memang beliau itu lagi jongkok, banyak yang minta foto gitu kan. Nah, posisi saya ketika itu juga di atas. Jadi kami semua kaget ketika ngelihat siapa itu yang naik dari pinggir panggung. Kalau Anda di atas, Mas Ketum Giring kenapa ada di belakang? Seakan-akan sudah siap Enggak, Giring menghadang itu begitu. posisinya lagi berdiri di tangga gitu. Karena memang talk show udah selesai. Habis itu Mas Adi Praetno mau turun gitu kan. Jadi memang lagi loose karena tamu-tamu yang ada di panggung itu ternyata tidak langsung meninggalkan panggung, melainkan mengentertain tamu, audiens PSI di situ, Mbak Yeni, kemudian Mas Budiman, semua diajak foto, mencar-mencar semua gitu kan. Jadi ketika kita melihat ada yang lari, kami pun kaget, itu siapa gitu ya. Tapi siapa akhirnya itu? Tujuannya Ternyata, apa? Kenapa bisa membawa jaket lain begitu untuk Mas Gibran? Kayaknya tuh jaket dia sendiri dia lepas deh, sepertinya begitu. Dan dia itu ke situ mau memberikan karena dia suka aja gitu kan dengan Mas Gibran, dan kita kaget banget. Itu terjadinya hanya beberapa detik ya, dan untungnya Bro Giring langsung sigap, langsung turun lari dan menghalau orang tersebut. Jadi memakaikan atau hanya memberikan? nggak jelas, Mas. Oke, tapi tidak diklarifikasi oleh teman-teman DPP ya? Tidak kemudian ditanya apa maksudnya? Apapun itu, mau memberikan atau memakaikan, tidak pada tempatnya lah saya pikir ya. Jadi kita pun memohon maaf kepada Mas Gibran kalau ini jadi ada ketidaknyamanan, tapi itu betul-betul spontanitas. Kami sudah tegur yang bersangkutan, juga tidak mengerti konsekuensi dari perbuatannya. Mbak Grace, kalau begitu pertanyaannya adalah, ini kemudian godaan, testing the water, apakah publik menerima ketika misalkan Mas Gibran adalah kader PSI, atau kemudian jangan-jangan ini menyindir PDIP begitu, ini ada kader potensial tapi tidak dimanfaatkan, buat PSI aja deh misalkan. Oh begitu ya pandangannya, pantauannya. Ini kan tafsir, tentunya tafsir, saya mengklarifikasi. Mas Bram ini kan tapi kan jurnalis, berarti pandangannya itu mewakili publik gitu. Oke, tapi saya mengkonfirmasi tentunya kepada Anda. Enggak lah, kalau kami ini kita mengapresiasi semua orang, apalagi memang mereka-mereka adalah orang-orang yang berhasil punya kinerja baik di bidangnya. Itu kami undang semuanya untuk sharing, memberi inspirasi kepada anak-anak muda PSI supaya kamu itu bisa loh menjadi seperti orang-orang yang ada di depan ini. Mendorong ya? Mendorong, menginspirasi gitu. Jadi auranya positif, semua message-nya positif, dan kami selalu support kalau ada anak-anak muda yang mau maju, apalagi bisa jadi pemimpin bangsa, ya bagus banget. Dan kalau bisa di PSI? Pemimpin bangsa loh, bukan petugas PSI ya. Oh oke. Pemimpin bangsa. Jadi bukan kemudian untuk, ya di sini ada tempat yang bisa Mas Bram, jangan lupa, menginterpretasikan mimpi begitu dari anak-anak muda. Partai non parlemen yang tidak bisa mengusung gitu. Jadi kami hanya tapi kan bisa memberikan kesempatan pada ronde berikutnya begitu Mbak Grace. Kami hanya bisa memberikan dukungan dengan sepenuh hati. Kalau kami lihat ada orang bagus, kenapa enggak? Gitu. Kalau Mas Bram mau juga kita siap dukung. Jadi bukan kemudian ini mencoba goda-goda kader potensial dari partai lain begitu ya? Saya kembalikan pertanyaan awal. Saya pikir ya, kalau seseorang itu nyaman di tempatnya, kenapa harus takut digoda? Yang takut orangnya atau yang ada di belakangnya? Maksudnya? Siapapun itu. Kalau seseorang itu
nyaman, diperlakukan dengan baik, kenapa kita harus takut ia akan tergoda? Oke, baik. Ini jadi pertanyaannya adalah kalau kita lihat lebih luas konteksnya begitu, jadi ke siapa ini akhirnya? Kalau kemudian tadi sepanjang narasi saya mencoba mengkonfirmasi apakah kemudian ke Prabowo Subianto, ini Mas Budiman sudah ini, kemudian Mas Gibran juga sangat sering bertemu dengan Pak Prabowo begitu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa PSI sedang berproses. Masih ada banyak waktu yang cukup kok gitu ya. Jadi mohon teman-teman berikan kami kesempatan juga untuk berproses. Yang pasti mekanismenya terus berjalan. Setelah mendengarkan aspirasi dari teman-teman daerah, kita akan proses lagi. Jadi belum ada konklusi, belum ada keputusan final. Semua berita di luaran yang menyatakan PSI begini, PSI begitu tidak tepat. Tapi komunikasi dengan Mas Ganjar ketika, saya lupa, Maret atau April kemudian dideklarasikan oleh PSI, kenapa kemudian tidak ada lagi suara itu? Kenapa kemudian tidak ada pertemuan dengan PDIP misalkan setelah Prabowo kemarin datang ke kantor Anda? Ya saya yakin pasti Mas Bram baca berita lah ya, gitu. Kami ini siapa sih Mas, gitu. Kalau PSI dan anak-anak yang ingin memberikan dukungan, terus kemudian dirasa nggak pas dan sebagainya, ya kami tidak pas oleh yang didukung, ya tentu kami nggak bisa apa-apa dong. Oke, berarti komunikasinya memang terhambat begitu maksud Anda? Ya, komunikasi informal jalan terus, tapi kan setiap organisasi punya mekanisme. Nah kalau memang ada mekanisme yang dirasa belum kita jalani, ya kami minta maaf. Dan sudah pernah kami sampaikan secara publik bahwa PSI meminta maaf kalau memang dirasakan ada yang kurang pas begitu. Jadi masih menunggu waktu bisa bertemu PDIP atau kemudian memang sudah pintunya lebih tebal begitu untuk bisa bertemu? Komunikasi informal jalan terus. Kemarin ini juga sudah direncanakan mau ada pertemuan, tapi ada beberapa hambatan, nyocokin jadwal belum nih karena mau nunggu semuanya lengkap begitu kan. Jadi ya kita masih menunggu dan akan ada waktu. keinginan itu ya? Tentu ada, semuanya kita ajak komunikasi kok. Oke, terakhir. Kapan kemudian PSI akan mengumumkan siapa yang didukung dalam Pilpres, Mbak? Ojo ke susu, sabar. Yang pasti tidak akan terlambat dan kami terus menimbang. Ini aja sekarang kan ada wacana Mas Ganjar mau sama Pak Anies misalnya kan. Anda tadi statement mendukung ya? Siapa? Anda tadi statement di paket berita saya bilang bahwa ini kita itu sebagai masyarakat ini bisa melihat bahwa politik itu cair sekali. Oke. Jadi jangan terlalu kebawa perasaan emosi gitu. Kalau kita lihat nih, nggak tahu kalau grup WA-nya Mas Bram ya, kalau grup WA saya sih rame banget. Gitu, orang udah caci maki setiap hari. Jadi teman pun jadi musuh gitu kan. Ada orang yang udah mundur padahal kita belum ngapa-ngapain gitu kan. Jadi udahlah, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Secair itu kondisi politik kita hari ini, jadi lebih baik kita pantau aja dulu. Gitu. Oke, baik. Jadi ojo ke susu, tapi kami publik tentu menunggu siapa yang kemudian akan didukung dan diusung oleh PSI. Terima kasih. Meskipun kami hanya butiran debu ya, Mas Bram ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Grace Natali, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Thank you.